Nah ini kondisinya 26 juta rupiah tahun 2010 ya, rata-rata Gen 2 nih. Jadi Mobilio 2019 cuman 95 juta rupiah. Di harga 35 juta rupiah di Balai Lelang Universal. Apa aja yang membuat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di konten Dozo Otomotif. Kali ini gue lagi ada di Balai Lelang Universal untuk mencek unit-unit kendaraan, ada motor dan juga mobil yang dilelang di Balai Lelang Universal. Buat teman-teman yang belum tahu, Balai Lelang Universal ini ada di pusat grosir atau di Lotte Grosir Ciputat ya. Jadi teman-teman bisa cek di deskripsi atau bisa langsung googling by maps juga. Lotte Grosir Ciputat ini ada lelang otomotif yaitu Balai Lelang Universal. Nah ini tenda lelangnya di sini. Jadi ini adalah proses lelang saat pandemi seperti ini. Proses lelang Universal ini dengan proses lelang secara tertutup ya, seperti di Balai Lelang Sun. Jadi belum online tapi tertutup secara terbatas. Nah kali ini kita akan ngecek unit-unit mobil ya. Kemarin kita sudah ngecek unit motor-motornya dan kita coba akan ngecek unit mobil apa aja yang lagi ready untuk di Balai Lelang Universal di pekan ini. Jadi buat teman-teman stay tune aja di video gue ini, jangan di skip. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, nih kalau teman-teman nyari X-Taxi Express, ada juga yang dilelang di Balai Lelang Universal ya. Nah, jadi kondisinya ini apa adanya, tapi tidak bisa dikanibal ya atau ditukar antara headlamp satu headlamp yang lain atau spion satu atau spion yang lain. Jadi ini kondisinya apa adanya. Kalau teman-teman tertarik cek unit yang mana yang teman-teman suka atau teman-teman mau, langsung aja ikut lelangnya di Balai Lelang Universal. Jadi kondisinya macam-macam ya. Nah, sama seperti yang ini masih belum dilelang, tapi sudah tertulis di kacanya koplingnya slip ya. Nah, kondisinya seperti ini nih apa adanya, banyak ban bocor, ada juga yang bempernya sudah lepas seperti itu. Nah, ini rata-rata dilelang di 26 juta rupiah. Harganya biasa dari 33, sekarang rata-rata di 26 juta rupiah. Nah, sama seperti di lot 29 ini. Nah, ini kondisinya 26 juta rupiah tahun 2010 ya, rata-rata Gen 2 nih. Sama, ini semua rata-rata di 26 juta rupiah untuk X-Taxi Express 2010 Gen 2 ini ya. Oke, kita langsung cek lot-lot mobil berikutnya. Ada juga X-Taxi, coba kita cek van. Banyak banget nih X-nya Express ya di sini. Nah, ini juga ada van-nya, coba kita cek. Oke guys, ini ternyata V series ya. Ini adalah Mercedes-Benz V350. Ini mesinnya V6 nih guys. Cuman kondisinya udah apa adanya ya, udah pernah kejemur. Gue nggak tahu kondisi mesinnya. Jadi di sini ada keterangannya. Dan kalau dari mesin sih, gue belum nyoba. Cuman karena ini kondisinya masih serba kurang atau banyak juga yang mesin-mesinnya mati ya. Nah ini kondisinya apa adanya. Tapi dilelang waktu itu kalau nggak salah 107 jutaan. Sekarang udah turun dan ini masih belum dilelang lagi sih. Nggak tahu nanti hari Senin berikutnya apakah akan dilelang. Dan kalau nggak salah sekarang harganya di 75 juta rupiah opennya ya. Nah ini van coba akan kita cek sekeliling nih, kondisinya kapnya atau hoodnya udah memudar seperti ini. Kondisi headlampnya sudah kacau ya. Dan ini washernya juga sudah tidak ada tutupnya nih yang untuk headlamp. Banyak baretnya. Terus kondisi velgnya sih masih oke, cuman bannya sudah retak-retak seperti ini ya. Kacau ya. Coba kita cek bagian interiornya. Oke guys, ini bagian interiornya ya sebenarnya sih masih terbilang cukup ya kalau gue bilang ya. Dan ini kondisinya sih ya apa adanya. Nah ini bagian dashboard dari V350, termasuk mobil mewah nih kalau gue bilang, saingannya Alphard sih. Nah kita coba cek di bagian belakang-belakangnya. Nah ini dia yang gue bilang, ini emblem V6 ya. Jadi ini mesinnya mesin V6. Nah ini kondisinya, wah atasnya juga udah banyak yang mengarat seperti itu ya. Aduh, mengenaskan lah kalau gue bilang. Nah ini yang belakangnya. Jadi ada 3 V350 di sini nih. Nah nih, bekas lot lelangnya 75 juta di lot 17 nih tahun 2010. Nah kita coba cek di bagian row tengahnya nih. Nah ini guys, bagian row tengahnya sudah captain seat atau pilot seat dan kondisinya ini lebih lega dibanding Alphard kalau gue bilang. Ya ini kondisinya sih masih terbilang cukup ya untuk interior ya. Sudah ada double sunroof di atasnya. Hai, kondisi belakangnya dari V350 ya, mengenaskan sih kalau gue bilang. Oke, ini semua X-Taxi dari Express ya, dan ini nggak tahu akan dilelang lagi atau gimana. Oke, ini kondisi belakangnya dari V350 dan ini semuanya dari Limo dan juga Mercedes-Benz dari Express. Gua nggak tahu akan dilelang lagi apa enggak karena dari dulu sampai sekarang nih masih ada aja nih, belum ada yang laku juga. Kalau menurut gua sih nggak tahu nih akan dilelang lagi apa enggak ya. Oke, kita langsung cari unit-unit berikutnya yang dilelang di Balai Lelang Universal ini guys.
Nah, di sini ada mobil Honda Mobilio yang tipe S nih, tahun 2019. Nah, teman-teman tadi sudah cek ya di list lelangnya, dan ini jujur gue belum dapat informasi karena memang petugasnya lagi belum ada semua. Jadi finalis dari mobil ini baru ada di kaca-kaca seperti itu. Jadi informasi untuk odometer, informasi untuk grade-nya masih belum ada, tapi sudah beberapa yang sudah gue cek waktu itu. Nah, ini langsung aja kita akan bahas untuk Mobilio S 2019 ini. Pajaknya gue belum tahu, tapi di plat nomornya teman-teman bisa cek via online. Di sini di bulan 9 2024 ya. Nah, kondisi di eksterior ini masih terbilang di kategori cukup, catnya juga masih terbilang cukup baik ya. Headlampnya ini masih terbilang bagus, kalau gue bilang hanya kotor aja, ada sedikit baret. Nah, di sini dipoles bisa hilang sih di bagian bumper, masih presisi semuanya. Dan ini kondisi velgnya ini masih OEM dari Honda ya, dan kondisi bannya masih sekitar 75% sampai 80%. Nah, ini di panel sebelah kiri masih terbilang cukup baik nih. Kita langsung cek coba di bagian belakang apakah ada yang bermasalah atau mencurigakan di unit ini. Nah, ini kondisinya masih terbilang cukup normal, hanya saja sudah ada sedikit penyok dan ini harus di repair ya. Nah, ini bagian penyoknya sedikit tapi tidak merusak cat, jadi masih bisa divakum. Lalu kondisi di bagian sebelah kiri dari belakang masih terbilang cukup normal. Ini tahun 2019, jadi kaca belakangnya ini pilarnya dia nyambung ya. Hanya pilar belakangnya juga sampai setengah, dan setengahnya lagi ini adalah bagian dari kacanya di belakang. Ini sih yang menurut gua agak unik di Mobilio 2019 ini ya. Oke, kita coba cek di bagian sebelah kanannya. Oke guys, ini kondisinya masih terbilang cukup normal, hanya beberapa baret-baret halus saja dari sebelah kanan sini, dan juga ada baret kasar sedikit ya. Nah, ini ada baret kasar, ini bekas sedikit diserempet atau nyerempet nih. Kita coba cek bagian interiornya ya, kita intip. Oke guys, ini adalah bagian interiornya. Ini masih terlihat cukup rapi dan cukup bersih nih. Ini joknya ini trim bawaan pabrik, manual transmission ya ini ya. Nah, ini masih bersih banget. Nah, ini dashboardnya masih oke, dan juga setirnya belum ada yang mengusam nih. Kondisinya masih terbilang oke, masih di 2019 ya. Open bidnya 95 juta nih, masih terbilang oke. Oke guys, ini adalah Mobilio tipe S tahun 2019 manual transmission. Gua masih belum tahu informasi tentang pajaknya dan juga odometernya, tapi kondisi eksterior dan mesinnya nih masih terbilang baik. Eksteriornya terbilang cukup karena ada beberapa yang baret dan juga harus di repair di bagian eksterior ya. Dan ini unitnya di open di 95 juta rupiah, ada di lot 1 di Balai Lelang Universal. 95 juta rupiah nih. Jadi Mobilio 2019 cuman 95 juta rupiah. Oke, kita coba cek ke lot berikutnya. Oke, lanjut guys, ada Mobilio lagi. Ini 2014 ya, tapi tipe E. Ini adalah Mobilio tipe E manual transmission tahun 2014 nih. Warnanya biru, sama odometer dan juga pajaknya masih belum ketahuan. Teman-teman coba cek dari plat nomornya ya. Dan di sini platnya habis di bulan 8 2024. Ini kalau kondisinya tadi gue sudah kelilingin nih, kondisi eksterior terbilang C lah kalau gue bilang, karena banyak baret-baret kasar juga. Tapi coba kita telusuri lagi ya. Untuk dari eksterior ini sudah terlihat bagian sebelah bumper bawah ada baret kasar dan juga baret-baret seperti ini ya. Headlamp masih terbilang cukup oke. Bumper di bagian bawah lipsnya ini juga udah ada baretan kasar dan beberapa baret-baret juga di sebelah bumpernya sebelah kiri. Headlampnya dua-duanya masih oke. Kondisi velgnya masih bawaan dari OEM Honda. Kondisi bannya 70% kurang lebih keseluruhannya. Kondisinya banyak yang kotor sih, hanya butuh dicuci. Warnanya biru metalik atau elektrik seperti ini. Dan kita coba cek ke bagian belakangnya ya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Mobilio E. Kondisinya masih terbilang cukup normal, hanya banyak baret-baret nih. Nah, ini seperti di sebelah kanan bawah ada baret-baret halus. Nah, ini ada baret-baret kasar juga. Bumpernya pun juga banyak baretan nih. Stop lampnya masih terbilang cukup oke. Kondisi bodinya masih terbilang cukup normal. Eksterior banyak baretan. Kita coba intip di interiornya. Oke guys, ini interiornya dari Mobilio tipe E. Joknya ini masih sarung ya, bukan trim bawaan pabrik. Cuman trim bawah pabriknya mungkin masih oke. Door trimnya ini masih terbilang cukup oke. Cuman ada beberapa noda di bagian armrestnya. Terus plafonnya sedikit kotor. Dashboardnya sih masih terbilang cukup oke. Dan ada sedikit kusam-kusam dikit aja di bagian setir ya. Nah, ini seperti ini kondisinya masih terbilang cukup oke sih kalau gue bilang. Oke guys, ini adalah Mobilio E atau Honda Mobilio tipe E 1500 cc manual transmission tahun 2014. Kondisi di eksteriornya dan interior masih terbilang cukup arah ke baik sih sebenarnya. Mesinnya juga terinformasi masih terbilang cukup baik. Nah, di open di 85 juta rupiah di Balai Lelang Universal. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Universal. Oke
Oke guys, ini adalah Isuzu Panther LM 2500 cc nih. Ini manual transmission tahun 2016 dan ini sama ya, masih kita belum tahu pajaknya, nota pajaknya, odometernya, tapi kondisi mesinnya masih terbilang C arah ke D katanya. Dan di sini bekas sekuritas sih kalau gue bilang. Kita akan coba cek kondisinya dan ini di open di 130 juta rupiah, ada di lot 4. Nah, kita coba kelilingin dulu. Di bagian eksterior ini headlamp masih oke ya, masih terbilang cukup baik, hanya kotor dan ada beberapa renggang sedikit sih. Sudah ada penyok sedikit nih di bagian hoodnya, lecet-lecet halus. Baratan kasar bagian bumper bawah. Velg masih OEM dari bawaan Isuzu-nya. Kondisi ban di depan ini sekitar 50-60%, di belakang masih 65-70% ya. Oke, kondisi catnya warna silver seperti ini dan kondisinya masih terbilang C arah ke D. Oke, kita coba cek sisi bagian sebelah kanannya. Nah, ini di bagian sebelah kanannya sebenarnya di sini ada kayak over fendernya ya, cuman dia sudah lepas mungkin atau nggak dipasang. Lalu ada bagian penyok di bagian bumper bagian bawah nih, dan sini juga sudah tidak terlalu presisi, fendernya sudah ada penyok-penyok atau legok-legok. Nah, ini kondisinya kalau gue bilang ya C arah ke D ya. Oke guys, ini bagian dari dapur pacunya atau dari mesinnya. Ini kondisinya 2500 dan turbo ya. Kondisinya masih belum ada yang terlalu banyak rembes, hanya kotor aja, jarang dipanasin nih. Ini masih terbilang di kategori C sih kalau menurut gua. Kita cek di kondisi belakangnya. Oke guys, ini adalah kondisi belakang dari Isuzu Panther, masih terbilang cukup normal. Catnya ini yang sudah sedikit memudar dan ada beberapa bagian nut-nutnya yang kurang rata. Stop lampnya masih terbilang cukup baik. Ini adalah kondisi di sebelah kanan dari bagian belakang, masih terbilang cukup normal. Hanya saja di sini ada bekas tumpahan solar, jadi sudah sedikit memudar atau sudah berjamur dan ini harus di repaint lagi ya. Akhirnya merusak warna dari catnya itu sendiri. Baret-baret kasar dan baret-baret halus di sini juga ada di bagian belakang. Ini adalah bagian sebelah kiri dari si Isuzu Panther, ada baretan kasar di sebelah kiri bumper bawah. Lalu di sini ada beberapa baret dan agak sedikit mengarat ya. Ini agak dalam nih baretnya. Ada tralis ya di beberapa bagian. Dan di belakang ini masih tertutup kayak blind fan karena biasanya di sini ditaruh di tempat penyimpanan barang berharganya sih, entah itu uang atau apapun. Ya, kita intip bagian interiornya. Ya guys, karena mobil operasional di sini kondisinya terbilang kurang ya. Jadi sudah banyak jok yang pecah-pecah kulitnya, jadi harus di retrim, kotor. Door trimnya juga sudah kotor. Di dashboardnya juga sudah banyak debu-debu dan ini harus segera dibersihkan, harus di salon ya. Oke guys, ini adalah Isuzu Panther LM 2500 cc manual transmission. Ini turbo diesel ya Isuzunya. Tahun 2016 dan di sini kondisinya eksterior interior terbilang kurang, mesinnya masih terbilang cukup. Open bidnya di 130 juta rupiah di Balai Lelang Universal. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek mobil niaga atau mobil operasional ini ada di Balai Lelang Universal. Oke, kita langsung cek ke lot berikutnya. Oke guys, yang nyari pick up nih 2018 masih terbilang oke. Grand Max pick up warnanya putih, masih terbilang cukup baik, kondisinya masih di grade B katanya. Ini pajaknya mati di bulan 3 2020 kemarin dan ini kondisinya masih terbilang baik ya. Dan di open di 80 juta rupiah Grand Max ini, manual transmission pastinya. Nah, ini kita coba cek platnya F ya dari Bogor. Kondisinya kalau dari eksterior ini headlamp masih oke, catnya hanya sedikit kusam kotor jadi harus dibersihkan. Kondisi bannya ini masih sekitar 85% ya. Ini velg kaleng masih oke banget. Kita cek di bagian sebelah kirinya. Oke guys, ini kondisi di bagian sebelah kiri dari Grand Max pickup masih terbilang cukup oke ya. Masih belum ada pecah atau lecet yang berarti di bagian eksterior. Kita coba cek di bagian baknya atau pickupnya. Nah, ini kondisi pickupnya atau baknya masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang, walaupun aja karat ya. Ini bekas ditutup oleh besi nih biasanya. Jadi ada tertinggal karat menempel dan kondisinya pickupnya masih terbilang cukup baik lah. Nah, ini kondisi dari belakang pickupnya masih terbilang cukup oke nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil niaga, ada beberapa di Balai Lelang Universal ini ya. Ini salah satunya, ini dia. Oke, langsung kita intip interiornya nih. Di interiornya masih terbilang cukup rapi, bersih, walaupun sudah tidak ada plastikan-plastikannya. Door trimnya masih terbilang cukup oke guys. Dashboard dan juga setirnya masih oke banget nih. Jadi masih belum ada yang kusam sama sekali. Nah, ini masih oke sih kalau gue bilang, masih bersih. Jadi tinggal kita pakai langsung ini sih sebenarnya. Udah ada head unit single din lagi.
Oke guys, ini adalah Daihatsu Grand Max Pickup 2018 manual transmission, platnya F ya. Dan di sini nota pajaknya mati di bulan 3 2020 kemarin, dan di open di harga 80 juta rupiah dengan kondisinya masih serba oke sih kalau gue bilang. Eksterior masih terbilang cukup arah ke baik, interior masih terbilang cukup arah ke baik, mesinnya juga masih terbilang kondisi baik ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek open bid 80 juta rupiah ada di Balai Lelang Universal. Oke, kita ke lot berikutnya. Oke guys, ini lanjut, ada mobil bisa buat operasional dan juga bisa buat pribadi. Ini adalah Daihatsu Grand Max 2015 manual transmission. Oke, di sini di open di 68 juta rupiah dengan kondisinya nota pajaknya masih belum ketahuan. Teman-teman bisa cek di plat nomornya. Plat nomornya habis di bulan 4 2025 ya. Nah, di sini odometer juga belum ketahuan. Oke, kita langsung cek aja eksterior. Stop lampnya yang sebelah kanan ini sudah menguning sedikit, jadi sudah agak sedikit mengusam. Yang sebelah kirinya masih terbilang cukup baik. Lalu kondisi catnya silver dan sudah sedikit mengusam ya, jadi harus sedikit dipoles. Selain itu juga ini kotor juga. Nah, ini kondisi velg ada baret-baret nih di bagian sebelah kiri. Kondisi bannya nih masih terbilang kondisi 80% bannya oke, tebel. Lalu di bagian panel sebelah kiri masih terbilang cukup normal nih, jadi kondisinya masih terbilang cukup. Katanya semuanya mesinnya juga cukup. Kita coba cek bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Grand Max yang tipe D ya. Jadi kondisinya masih terbilang cukup normal. Di bagian bumper sebelah kiri bawah ini juga bekas keserempet, tapi tidak mengganggu atau masih bisa di repaint ya. Tapi tidak usah di repair karena masih bentuknya presisi, dan beberapa di bagian bawah ini juga ada baret-baret bekas keinjek kaki atau barang-barang ya. Jadi di bawah ini bumper ini bekas baret-baretan kasar, gesek-gesekan biasanya. Kita coba cek di panel sebelah kanannya. Oke guys, ini di bagian kanan dari Grand Max masih terbilang cukup oke, masih normal. Stop lampnya ini di sebelah kiri masih terbilang cukup baik. Sebelah kanan ini sudah menguning ya bagian sen dan lampu mundurnya, jadi ini butuh dipoles kembali. Kita coba intip bagian interiornya. Oke guys, ini adalah bagian interior masih terbilang cukup ya. Kalau gue bilang ini masih sarung jok, warnanya abu-abu. Door trimnya juga masih terbilang cukup baik. Nah, ini dashboard dan setirnya ini masih terbilang cukup oke sih kalau gue bilang ya. Masih serba cukup di interior nih kalau gue bilang. Oke, jadi ini bisa buat pribadi dan juga bisa buat operasional ya. Ini adalah Grand Max yang tipe D 1500 cc manual transmission tahun 2015. Odometer masih belum ketahuan karena kuncinya juga masih belum ada petugasnya. Dan di sini pajaknya teman-teman bisa cek dari plat nomornya ya. Kalau platnya habis di bulan 4 2025. Interior dan eksterior ini masih terbilang C, dan tadi mesinnya pun juga katanya masih terbilang C sama petugas yang jaga di sini ya. Tapi pemegang kuncinya yang lagi nggak ada nih. Jadi belum bisa dicek nih yang Grand Max yang ini. Oke, kita coba ke lot berikutnya. Ini Datsun Go Pancha T 1200 cc manual transmission ya. Dan ini tahun 2016. Kondisinya di eksterior ini masih terbilang kurang, mesinnya masih C arah ke D, interiornya masih terbilang cukup, akinya pun juga soak. Dan di sini di open di harga 35 juta rupiah di Balai Lelang Universal. Apa aja yang membuat ini bodinya eksteriornya kurang? Kita langsung cek aja ya. Nah, di bagian sebelah kiri panelnya ini sudah ngedoff banget nih warna dari bumper dan fendernya, dan juga sudah di sealant ya. Jadi ini kondisinya kalau gue bilang udah kurang banget, udah minus. Lalu di bagian kaca tadi juga teman-teman lihat sudah ada bagian pecah nih. Nah, ini juga udah minus, dan ini kondisinya sangat kurang sih kalau gue bilang. Tapi open bidnya 35 juta. Bagian eksterior bawahnya juga nih, bagian kiri bumper bawah ini juga sudah pecah-pecah. Kita coba cek di bagian sebelah kanannya. Nah, sama nih, sebelah kanan juga sudah di sealant bumpernya ke arah si fender. Jadi aduh, ini lumayan nih kayaknya mobil bekas operasional. Kondisi velgnya kaleng ya, dan ini bannya sudah kondisi sekitar 50-40% lah. Headlampnya sih masih terbilang cukup oke semua ya, masih kondisi baik, belum ada yang kusam banget. Kita coba langsung ke bagian belakangnya nih. Bagian belakangnya udah kacau banget nih, jadi udah sangat kurang ya. Sudah pernah ketabrak di bagian belakang dan kondisinya sudah penyok seperti ini. Lalu ini nih ada silen lagi nih, cuman silennya nggak rata, dan akhirnya ini kondisinya udah buruk banget ya kalau gue bilang. Stop lamp sebelah kanan juga udah pecah. Kita cek bagian sebelah kirinya coba. Nah, sebelah kirinya masih agak adem sih untuk dilihatnya, cuman stop lampnya juga sudah ada retak pecah ya ini, dan kondisinya juga ada baret dan nggak presisi di bagian bumpernya. Sini bagian interiornya masih terbilang cukup baik sih. Interiornya, door trimnya dan joknya ini masih terbilang cukup bersih ya. Manual transmission, dashboard dan setirnya juga masih terbilang cukup apik nih. Ini jadi masih interior masih
terjaga sih, masih oke nih. Gratsun Go Panca T 1200 cc ya. Ini tahun 2016. Kondisinya kalau gue bilang eksteriornya masih kurang, mesinnya terbilang cerah gede, interiornya masih terbilang cukup nih. Open bid 35 juta di Balai Lelang Universal. Jadi buat teman-teman yang mau cek langsung ke Balai Lelang Universal ya, ada di lot 7 dia nih. Ini di Balai Lelang Universal nih. Jadi ini ada 2 unit ini, kondisinya masih terbilang oke dan masih belum dilelang nih. Ini Sigra dan ini adalah Agia, sama-sama masih baru ya. Jadi buat teman-teman, jadi tunggu aja tanggal mainnya di Balai Lelang Universal. Oke guys, mungkin sekian aja untuk informasi tentang Balai Lelang Universal, tentang unit-unit kendaraan atau unit-unit mobil yang ada di Balai Lelang Universal ini. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di deskripsi untuk mengetahui informasi tentang Balai Lelang. Gua taruh di deskripsi ya. Jadi kalau teman-teman nanya langsung bisa cek di deskripsi, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Universal dari Instagramnya dan juga alamatnya. Oke, sekian aja. Semoga informasi ini juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi buat teman-teman di luar sana yang lagi cari unit second atau unit lelang di luar sana, semoga informasi ini bisa menjadi informasi tambahan ya, atau panduan teman-teman yang lagi nyari unit-unit lelang atau second di luar sana. Oke guys, sekian aja video dari Dozo 21 ini. Semoga informasi ini bisa informatif dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.